samping saya masih ada Mas Tukul yang tadi kita udah tanya tentang kejadian yang terjadi dan saya mau lari dari sana sebenarnya Mas Tukul. Saya mau mengenang sesuatu dulu lah yang sudah tidak ada kehendak yang di atas. Betul. Tapi saya yakin juga bahwa awalnya pasti selain kehendak di atas, pasti juga ada kehendak manusia untuk menyukai seseorang. Nah, Mas Tukul ingat tidak pertama kali ketemu Mbak Susi itu ada di mana? Wah, itu emang subhanallah dapat bidadari, saya bersyukur sekali itu saya. Kok ketawanya tanggung kamu? Nyebut istri saya bidadari kok kamu nggak rela. Ya. Aku aja ikhlas, kamu nggak ikhlas. Jadi, ada yang nggak enak dilihat? Apa? Enggak ada. Oh, memang kurang ajar loh, bener. Kurang ketemu bidadari kok. Saya kan ngobrol sama mereka kok Mas Dedi kok hai. Enggak, saya mentertawakan mereka maksudnya. Bukan karena Enggak. Cuman saya mau tanyanya, maksudnya Mas Tukul tuh bertemu bidadari kan? Nah, bidadari itu ketemu apa gitu Mas Tukul? Ya ketemu seorang cover boy. Jadi ketemunya di salah satu pernikahan teman saya cowok, teman Susi itu cewek. Nah kebetulan pas makan itu antri makan, Susi di depan saya. Pas di depan. Saya lihat kok kakinya tuh bagus banget. Saya kan termasuk turunan darah Napoleon Mas. Jadi lebih suka tertarik pada wanita yang punya betis bagus. Nah, kita lihat betisnya tuh kayak Kim Kardashian. Lihat kayak. Kenapa nggak wajahnya dulu? Nah, makanya dari itu kalau lihat wajah berarti menghina saya. Jadi ibarat bahasa kamera itu tail down dulu baru tail up. Begitu tail down, tail up ngagetin. Wah. Jadi kakinya Susi itu bagus. Saya tuh paling suka melihat wanita kakinya bagus. Kenalannya gimana? Ya terus begitu lihat, Mas yang ini yang di TV ya. Oh, Mbak Susi duluan? Iya, kok tahu kamu? Ya kamu jadi Hansip, enggak gitu. Ya waktu itu sinetron saya judulnya F2 itu di Kemayoran syutingnya, saya jadi Hansip. Kok kamu nonton? Wah berarti. Terus akhirnya aku memberanikan diri ngasih kartu nama. Dulu pakai pager gitu. Terus akhirnya dia bales, tanya-tanya, terus kenal di situ. Singkat ceritanya, akhirnya kenal, terus dikenali sama mamahnya juga. Berapa lama itu dari kenal sampai menikah? 1,5 tahun. Sampai menikah 1 tahun? Saya baca mantranya itu nggak habis-habis biar dia nggak berubah pikiran gitu. Kalau aku tapi ini bener loh, karena Mas Tukul itu saking ngebetnya untuk nikah itu ya sampai motornya tuh dijual buat biaya nikah loh. Digadein. Oh digadein? Digadein 900.000. Digadaikan? Rukiah enak. Namanya yang saya gadein namanya Mbak Rukiah. 900.000. Namanya, ini beneran namanya Mbak Rukiah? Bener Rukiah, memang nama orang itu Rukiah. Emang Rukiah nama tumbuh-tumbuhan apa? Ini orangnya rumahnya di Pasar Minggu di Pol Tangan situ. Digadaikan 900.000 begitu selesai, terus itu yang orang ngamplopin dibuka, ada yang 200, ada yang gocap, ada 30.000. Ada yang kosong dan sebagainya macam itu. Akhirnya buat bayar motor. Alhamdulillah STNK-nya dihilangkan sama mereka. Bener ini. Ini beneran maksudnya? Saya tuh kalau cerita nggak bener malu, berarti pembohongan publik saya. Jadi bener itu semua? Bener, asli. Alhamdulillah terus bawa. Saya tuh motor itu Susi 850.000, saya 500. Itu harganya 1.350.000. Belinya bareng gitu? Iya patungan. Aku pengen namanya punya motor biar untuk mobilitas kesana kemari. Kamu punya uang berapa? 850. Aku 530. Yang punya 500 siapa? Saya. Loh kok Mas Tukul bisa lebih susah itu? Ya karena
memang benar dulu tuh yang kaya Susi, saya tuh miskin saya. Kan kelihatan mukanya kan. Bener apa yang mau jadi. Jadi dulu yang makan yang bayari Susi. Kalau saya makan jalan Mas Susi itu masuk tenda, yang tendanya bersih saya deg-degan saya. Mahal. Iya mesti beli mahal ya, tapi yang tendanya yang bintik-bintik hitamnya udah ada itu. Nah, ini saya milih warung tendanya yang bersih saya udah deg-degan. Mesti Susi yang bayarin duluan. Bener, banyak kan Susi waktu pacaran yang bayari. Makanya saya tuh sama Susi itu, waktu saya susah dia mau, waktu saya belum punya duit saya mau, waktu saya masih bau dia mau, sampai sekarang bau. Jadi ya itulah. Jadi benar-benar bidadari ya. Bidadari. Jadi bidadari itu dinamakan bidadari cantik luar dalam. Cantik luar dalam, luar biasa. Tapi saya dapat informasi juga bahwa sang bidadari ini yang memiliki orang tuanya nggak suka gitu. Awalnya dia was-was. Ya maksudnya siapa yang tidak ya? Ya ngelihat saya. Oh nggak, maksud saya. Bukan maksud saya kalau. Ya nggak usah dikembangkan gitu dong. Bukan, maksud saya kalau orang mau nikahin anaknya kan pasti was-was gitu ya, loh. Pasti. Ya. Apalagi lihat kondisi saya gitu, jalan aja ada gimana gitu. Nggak jelas gitu. Ya, apa benar kamu mau nikah, kerjamu apa? Saya jujur, saya tuh orangnya apa adanya. Saya pelawak tapi belum terkenal, aku bilang gitu. Nah, terus apa siap kamu untuk membiayai anak saya? Saya akan berupaya. Jadi terus saya jalanin, memang benar aku tiap hari harus bawa uang 20.000. Saya harus tiap hari pulang bawa uang, sampai pulang saya jam 10 malam, jam 11 malam dan harus pulang bawa 20.000 nanti tak kasih Susi, nanti kadang-kadang Susi megang 15.000, saya 5.000, nanti besok bisa beli itu oseng-oseng kangkung. Makanan kesukaan saya itu oseng-oseng kangkung sama telur mata sapi. Itu udah merdeka banget saya itu. Ya, terus itu sampai mungkin Parto itu ingat, Parto itu aku kalau di Radio SK itu kalau pulang itu mesti bareng Parto. Kalau saya bawa mobilnya Parto itu mesti sampai di Jalan Bangka 4, aku parkirin sampai selesai, dia ngasih 10.000. Terus aku naik ojek 1.500, sisanya tak kasih Susi 5.000, sisanya untuk saya. Dan itu masa-masa indah. Masa-masa indah, awal keindahannya itu sudah kelihatan. Terus waktu nikah. Walaupun dalam kesulitan seperti itu ya? Iya. Tapi itu masa-masa indah? Ya, awal keindahan. Awal dari sebuah keindahan? Tidak ada awal kepahitan. Awal keindahan kalau disyukuri akan jadi indah beneran. Jadi indah beneran, oke. Saya punya potongan-potongan keindahan tersebut yang terekam di kamera. Kita lihat sekarang. All in love. It will be forever. Sama istri kedua emangnya ntar kebeneran lo baru rasa. Kamu mau kawin lagi? Enggak, hidungnya yang mana sih kamu? Udah jangan banyak alasan deh. Giliran ditanya aja. Jadi gimana Mbak merasa kangen ya, kehilangan ya pas buka gitu? Ya udah pastilah 1 bulan full. Aduh. Kalau sahur baru bisa ketemu anak-anak. Oke, udah cukup. Terima kasih banyak ya buat ayah yang telah bekerja keras untuk Vita, Jovan, dan kami bisa jalan-jalan ke luar negeri, kemana aja. Sehat terus dalam bekerja dan tambah maju, tambah diperpanjang oleh TV apapun. Aku sayang Mas Tukul dan anak-anak. Dan bukan hanya itu Mas Tukul, tapi saya juga membawa beberapa kenangan yang saya ingin Mas Tukul bercerita. Ya. Apa sih ini sebenarnya? Oke, baik. Silakan dibawa masuk, Cika.
Bawa tasnya Mas Tukul, bukan Ini bawa bawa tas koper. satpam depan. Ini punya Mas Nggak Tukul. mungkin Mas Tukul tuh fenomenal kok. Ini tasnya. punya Nggak, artis fenomenal. Nggak mungkin. Tanyain Mas. Nggak mungkin ini tas murah kok. Mas Tukul ini tas siapa? Ya ini tas saya. Yang beliin Susi. Tapi udah nggak dipakai pasti ya? Walaupun bagaimana saya mampu beli, tapi ini yang sering saya pakai. terus kemana-mana. Ini masih dipakai? Ya, Kenapa Mas Tukul? ya karena bukti saya sayang sama Susi. Mana-mana tak pakai itu. Luar negeri pakai ini, luar kota pakai ini. Rusak saya betulin. Sampai berapa bengkel rusak. Nggak pernah ganti tas, pernah sekali, tapi aku tas yang bagus tak buang tak sini, yang bagus tak kasihkan orang, ya jarang tak pakai. Dan itu benar kalau katanya sampai dibetulin sampai orang nggak mau ngebetulin. Iya, sampai orang Mas betul buat dibuang aja, ganti yang baru, sampai orangnya nambalin apa triplek apa besi itu nggak tahu, yang penting bentuknya bagus. Ini yang waktu aku acara di daerah Pekanbaru, waktu awal-awal dulu, tas saya kan kayak tas sekolah gitu, terus dia tahu-tahu kasih. Boleh tahu kapan ini Mas Tukul? Udah berapa lama? Udah 90-an ini. Tahun 90-an. Ya. Pertanyaan saya gini Mas Tukul, kenapa, oke lah ini tas dari Mbak Susi, tapi kenapa kan bisa disimpan Mas Tukul? Kenapa tetap dipakai terus? Kayaknya ya ingat sampai bela-belain beli kayak gini, terus isinya juga gampang. Kalau yang baru-baru itu kan ada besi di tengah kelihatan gede tapi sempit. Kalau ini kan komplit, ini orang aja bisa masuk. Nih banyak nih. Nih komplit. Mau masuk Kak? Oh nggak bisa. Dan kalau sampai sekarang pun masih tetap dipakai? Pakai. Saya nggak malu saya pakai ini. Nggak urusan sama orang, yang penting aku nggak nyakitin orang. Apa saya bawa ini orang tersakiti ya enggak kan. Tapi nggak takut gitu Mas Tukul, misalkan ada orang lihat di bandara, ih itu kan Tukul Arwana artis fenomenal, tapi masa tasnya rambut-rambut. Nggak urusan, tak liatin dompet saya dia takut sendiri. Baik. Ini adalah tas yang spesial ternyata ya. Jadi berapapun harganya, apapun bentuknya, tapi sesuatu yang punya kenangan itu pasti tidak bisa dilupakan. Dan saya punya satu orang yang mungkin mau berbagi cerita. Bisa kita undang? Halo Mas Ega. Mas Tukul ini nggak tahu kalau Ega akan datang. Iya, ya izin dulu sama Kapoldanya, alhamdulillah mungkin diizinkan ya Kak. Sama Pak Kapolresnya, salam hormat buat beliau-beliaunya, bisa jadi inspirasi semua orang. Tunjukkan bahwa kamu tuh ridho wa ridho walidain, hormat kepada orang tua, dan kamu tetap harus loyal kepada atasamu, dan kamu kan anak bangsa, anak negara. Serahkan semua kemampuan, totalitas kamu sebagai seorang aparat. Jujur bener, kalau kurang duit ngomong saya. Oke, baik. Iya ini jauh-jauh Mas Ega datang dari Trenggalek. Trenggalek, kurang ongkos nggak? Enggak cukup. Enggak, kan bapaknya orang kaya, fenomenal. Kan tadi udah bilang kalau kurang minta Iya, ya. bapaknya. Yang penting Ya jangan lebih dari 1.500. Ya, sedikit banget dong. Konseling. Oke baik,
Saya potong dulu, setelah ini kita akan langsung ngobrol dengan Eganya. Saya ingin tanya, apa sih arti seorang Mas Tukul untuk Ega? Setelah yang satu ini, biar mana-mana tetap di Hitam Putih.